welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Kak Dila dan Kak. Di video kali ini kami akan share buat adik-adik tips and trick persiapan menuju ujian SIMAK UI tahun 2020 ini. Nah, semoga video ini membantu adik-adik semua, dan bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu dengan like, comment, dan subscribe. Oke, itu 1, 2, 3. Kalau udah kakak ucapkan terima kasih. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik, nah bagi adik-adik yang mau ujian SIMAK UI itu kira-kira kurang lebih 7 hari lagi memasuki ujian SIMAK UI, tepatnya pada tanggal 5 Agustus. Nah, kira-kira persiapan adik-adik sampai di mana ya? Udah berapa persen? Ada yang 70, 80, atau 100%? Oke, nah jadi yang bagi persiapannya masih 80% ke bawah, berarti adik-adik harus lebih maksimal lagi dalam belajar. Oke, nah untuk yang pertama, jadi untuk hasilnya lebih maksimal dalam ujian SIMAK UI, adik-adik harus kuasai 3 tahun soal terakhir. Ya, 3 tahun soal terakhir tentang SIMAK UI. Kenapa? Karena soalnya bakalan tidak beda jauh kok gitu. Konsepnya sama, palingan nanti dari segi angka, dari segi cerita soalnya atau lain sebagainya kayak gitu. Karena itu akan lebih efektif dibanding belajar yang kayak ngambang aja, nggak tahu. Oh, no. Dan jangan lupa untuk latihan soal. Kenapa? Karena dengan latihan soal adik-adik tahu kemampuannya di mana. Misal dalam soal SIMAK UI itu per mapelnya itu kayak kimia itu kan 15 soal ya. Nah, jadi adik-adik usahain kerjain 15 soal tuh kira-kira benar berapa. Kalau misalnya benarnya baru 7, itu presentasinya masih kecil. Oh, no. Jadi usahain benarnya kalau bisa itu 11 ke atas kayak gitu. Dan kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu, benar semua lebih bagus ya. Nah kayak gitu. Nah bagi soal-soal yang belum terjawab itu tolong di-push lagi, tolong dipelajari lagi konsepnya, latihan soal lagi kayak gitu. Jadi percuma aja belajar tapi kita nggak ada bahas soal, toh ujung-ujungnya nggak ada juga kan, kita nggak bisa mengukur kemampuan kita di mana. Nah kira-kira itu cara yang pertama. Oke, untuk cara yang kedua Kak Ika. Oke, untuk cara yang kedua yang perlu kalian perhatikan, misalnya kalian mau ngambil jurusan, misalnya kalau dari segi jurusan soshum itu kan yang favorit ada hukum teka, ada hukum, ada akuntansi, ada ekonomi, ada ilmu komunikasi. Nah, untuk kalian yang fokus pada jurusan-jurusan tersebut, kakak cuma pesan kalian harus kuat ataupun menjawab salah satu mapel itu secara maksimal. Nah, soalnya ini sudah kakak tanya langsung kepada salah satu anak didik kakak yang lulus dalam ujian SIMAK UI tahun kemarin, tapi ini dia lulusnya di ekonomi nih Kak. Nah, di ekonomi dia memang ya seharusnya sih kita maksimal menjawab semua soal, tapi kan wallahu alam nanti soalnya kayak gimana kan kita belum ada bayangannya karena kalian yang akan menghadapi ujiannya. Tapi kalau seandainya nanti ada beberapa soal yang tidak tahu lagi mau jawab apa karena ada sistem plus minus, usahakan aja kalau memang ragu nggak usah dijawab, nanti takutnya merugikan kakak. Nah, tadi pesannya kalau misalnya jurusan hukum itu memang lebih maksimal pengerjaannya di mata pelajaran sejarah. Nah, itu yang dimaksimalin ngerjainnya. Kalau mau ekonomi, ya ekonomi yang lebih maksimal. Ya tentunya kalau untuk poin itu kan 13, 12 itu kalau sempurna sih lebih baik ya kan. Kita nggak mungkin juga rasanya, tapi 12 lah gitu. Nah, yang lainnya juga kalau dapat ya segitu juga. Tapi kalau enggak, usahakan mapel yang sesuai yang sinkron dengan jurusan kita itu poinnya maksimal. Ya, poinnya lebih ditingkatkan atau lebih ditinggikan gitu. Oke sih, kalau dari kakak itu dulu. Nah, dari Kak Dila. Nah, yang ketiga itu adalah ya. Jadi kan kalau bagi adik-adik yang udah ujian UTBK, pasti kan udah belajar tuh TPS kayak matematika, kayak bahasa Indonesia, ya kan? Terus seperti bahasa Inggris itu kan udah belajar. Jadi kalau bisa nih bagi adik-adik yang belum maksimal di bagian TKA-nya ya, misal kayak matematika, misalnya kimia, fisika, tolong lebih dipuskan ke bagian tersebut.
ya. Kenapa? Takutnya nanti adik-adik membuang banyak waktu di yang udah dipelajari kayak gitu. Kan sebelumnya kan udah belajar kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi tolong misalnya kayak kimianya atau fisikanya yang kurang mantep ya udah dimantepin bagian situ. Bukan berarti tidak belajar juga materi lain, tapi kayak mengulang sekilas untuk mengingat atau menjemput materi-materi yang udah berlalu nggak masalah. Hanya sekilas kayak gitu. Kadang itu ya. Jadi yang udah ujian UTBK, yang udah belajar TPS, toh nah push ke TKE-nya lagi karena itu lebih penting. Oke? Satu lagi untuk pesannya bagi kalian yang dari jurusan soskum, karena kakak sendiri mungkin adalah mentornya atau pengajar soskum backgroundnya, kakak mau pesan nih untuk kalian yang sudah mungkin ada sih kak 3 bulan sudah tidak mengulang-ulang TKA nih, ya baik itu ada sejarah, ada ekonomi, ada sosiologi, ada geografi, itu semaksimal mungkin kalau sudah nggak terkejar lagi usahain aja kayak baca buku intisari itu loh kak, buku yang di dalamnya terdapat ringkasan materi. Jadi kenapa harus menguasai buku itu kak? Karena ya dari kita mulai dari poin-poin yang pertama ya. Yang pertama waktu sudah tinggal 7 hari lagi. Dan 7 hari itu sebenarnya itu sangat tipis waktunya kayak gitu. Nah, yang kedua itu kan nanti kan ada soal sebab akibat dan juga pemilihan. Iya. Nah, di soal sebab akibat itu kalau untuk soskum kita nggak bisa asal jawab kak tanpa ada kita pokoknya intinya harus memiliki pengetahuan untuk ngejawab itu. Iya benar. Kalaupun ya karena kita sudah tertidur lelap selama 3 bulan, makanya kakak tekanin pesannya harus membaca buku ringkasan itu minimal ada ingatannya lah kalaupun kita tidak menguasai secara maksimal. Iya. Itu sih, baca buku intisari, rajin-rajin latihan soal sebab akibat, karena kadang tuh kak dia jawaban antara A sama B mirip-mirip tuh kak. Habis itu juga pemilihan jawaban 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4 ataupun 1, 2, 3, 4, 5 itu benar-benar butuh background pengetahuan yang lebih luas dan mantap. Kalau objektif ya kembali lagi ke sistem plus minus. Iya. Kalau benar-benar yakin, dah jawab aja, nggak usah lama-lama gitu. Tapi kalau benar-benar aku kosongin aja. Ya jadi kalau untuk sosum sih gitu. Kalau kakak untuk saintek ada nggak nih tipsnya? Karena bakalan rugi ya. Kalau udah ragu-ragu, udah berani juga jawabnya itu nilainya minus 1 gitu. Lebih baik nggak ngisi sama sekali. Karena kan keraguannya mungkin lebih besar ya daripada ketimbang yakinnya kayak gitu. Jadi mungkin kehati-hatian ya kak, kehati-hatian. Kalau pesan saya sih tadi baca buku intisari, lebih time management juga sih kak, time manajemennya berapa waktu untuk sejarah, ekonomi, sosiologi dan lain-lainnya. Habis itu ya intinya persiapan fisik dan mental menjelang ujian SIMAK UI sih kalau dari saya. Kalau dari kakak mungkin ada lagi yang bisa ditambahin? Nah palingan sih kalau saya kan ini IPA ya, ini kakak nih sosum, berarti saya bagian sainteknya tuh. Nah biasanya saya mengajar nih yang khusus kimia ya, karena saya mengajar kimia. Itu rata-rata sih soal dari tahun ke tahun itu hampir sama gitu. Cuma beda angkanya atau beda kayak unsur-unsur kimianya kayak gitu. Konsepnya tetap sama. Jadi saran saya sih pelajari aja 3 tahun soal terakhir tersebut dengan latihan-latihan terus kayak gitu. Jadi kalau misal bingung nih, saya belum tahu nih gimana cara memulainya, udah kalian bisa belajar di YouTube pembahasan dari matematika, fisika juga ada. Nanti kalau udah bahas nih soalnya, ya udah kalian kerjain sendiri tanpa harus melihat pembahasannya dulu. Nah, ukur kemampuan kita. Kira-kira berapa soal yang akan terjawab dari 15 soal itu per mapelnya gitu. Itu sih sarannya kayak gitu. Karena lebih lebih efektif kayak gitu lagi, karena waktu kita tuh bukan waktu yang panjang lagi untuk belajar, udah waktu mepet. Berarti lebihin aja ke aplikasi soalnya kalau unsur saintek kayak gitu. Banyak latihan soal dan ya gitu tadi. Dan satu lagi, adik-adik jangan sampai detik ini tolong jangan malas-malas lagi, karena bukan waktunya malas lagi, ini udah mau hamil 7 tempur gitu. Tolong hilangin egonya, malas-malas belajarnya ya, karena SIMAK UI ini peluangnya tuh 50% bakalan diterima ya. Di SIMAK UI ini 50% dibanding S6PTN ya, dibanding SBMPTN itu
persentasenya lebih kecil. Nah, jadi maksimalin lah kalau emang kalian emang pengen banget untuk masuk UI, karena UI tahu sendiri kan kampus impian kayak Itu semua orang pasti mau masuk UI. itu aja sih saran dari kakak. Ya intinya kalau di waktu yang mepet nih, kalau kesimpulannya ada pelajari aja soal-soal asli. Ya terserah lah 3 tahun atau 5 tahun terakhir baca, kalau untuk soshum baca buku intisarinya. Yang selanjutnya persiapan mental dan fisik, jangan lupa juga time manajemennya. Dan intinya lagi jangan lupa juga berserah diri dan minta restu orang tua kalian, dan yakinlah kalau kalian itu pasti bisa untuk tembus SIMAK UI. Amin. Oke. Nah, palingan itu sharing dari kami berdua. Semoga bisa membuka pikiran adik-adik yang lagi down, misalnya yang bingung mau belajar itu dari mana. Gak apa-apa, ya. Karena di sini boleh kalian berkomentar di bawah ini atau mau bertanya seputar ujian SIMAK UI-nya juga boleh. Dan semoga di tahun ini kalian ujiannya lancar dan lulus. Amin. Ya Kak ya. Oh ya, saya mau ngasih tahu untuk kalian yang butuh pembahasan sejarah dan sosiologi versi soal pembahasan soal asli SIMAK UI, itu ikutin saja channel YouTube Friska Fiona Official. Ya, nanti saya kasih aja di link deskripsi box ya. Nah, khusus untuk saintek nih yang kimianya juga ada di channel Kak Dila ya. Jadi kalian bisa belajar sih, mau di channel Kak Ika yang untuk soshum atau mau di channel Kakak yang bagian sainteknya. Oke, nah nanti bakal ada juga sharing tentang seputar-putar kampus maupun dalam ujian mandiri-mandiri lainnya, dan tetap terus stay terus di channel YouTube ini. Oke ya, dan jangan lupa di subscribe ya. Ya, oke, udah itu aja. Oke, sekian dulu. Semoga sukses menuju SIMAK UI-nya. Semangat adik-adikku. Fantasmology. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.